Selamat datang kembali di channel Istri Juga Manusia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Semoga hari-hari Anda selalu diberkahi dan mendapatkan rezeki bentuk apapun. Hari itu, langit tampak mendung, seakan mencerminkan perasaan Arfan yang baru saja menerima kabar buruk. Tangannya gemetar saat meremas surat pemecatan yang ia terima dari kantornya. Pandangannya kosong menatap kertas putih yang terasa lebih berat dari batu. Arfan baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai wiyata kontrak di salah satu instansi pemerintah. Pemotongan anggaran APBN menyebabkan banyak pegawai kontrak harus dirumahkan, termasuk dirinya. Keputusan itu datang begitu tiba-tiba, menghancurkan semua rencana dan harapannya untuk menata masa depan bersama Haifa, istrinya. Dengan langkah gontai, Arfan keluar dari gedung kantor tempatnya bekerja selama bertahun-tahun. Teman-temannya yang senasib terlihat sama terpukulnya. Beberapa mengutuk pemerintah, ada yang hanya bisa diam, dan ada pula yang berusaha menghibur diri dengan berkata, mungkin ini jalan lain yang harus kita tempuh. Tapi bagi Arfan, ini bukan sekadar kehilangan pekerjaan. Ini adalah kehilangan harga diri. Sesampainya di rumah, Arfan membuka pintu dengan lemas. Rumah kecil yang biasanya terasa hangat kini terasa lebih sempit dan menyesakan. Haifa menyambutnya dengan senyum, seperti biasa. Wanita itu mengenakan gamis sederhana dengan jilbab panjang, tampak sibuk merapikan rumah setelah seharian mengurus pekerjaan rumah tangga. Mas sudah pulang? Mau minum teh dulu? Tanyanya lembut. Arfan tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah istrinya yang penuh ketulusan itu, lalu menghela napas berat. Aku di PHK, sayang, ucapnya lirih. Haifa terdiam sejenak, tetapi bukan keterkejutan yang tergambar di wajahnya. Ia justru tersenyum lembut dan menggenggam tangan suaminya. Innalillahi. Mas pasti sedih, ya? Tanyanya dengan suara penuh kasih. Arfan menunduk. Matanya terasa panas. Aku gagal, Fa. Aku nggak bisa jadi suami yang baik. Aku nggak bisa kasih kamu kehidupan yang layak. Haifa menggeleng, masih menggenggam tangan suaminya erat. Mas, rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Bukan instansi, bukan pemerintah. Kalau satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka. Kita masih bisa berusaha. Arfan menghela napas panjang. Ia tahu istrinya selalu berpikir positif, selalu kuat dalam menghadapi cobaan. Tapi kali ini, ia merasa begitu kecil di hadapan Haifa. Sore itu, Arfan hanya duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalanan kampung. Beberapa tetangga lewat, ada yang menyapa ramah, ada pula yang berbisik-bisik di kejauhan. Itu Arfan, kan? Katanya dipecat dari kerjaannya. Iya, kasihan. Padahal istrinya baik, tapi suaminya sekarang nganggur. Duh, kalau nggak kerja, gimana mereka makan nanti? Arfan menelan ludah, tangannya mengepal di atas lutut. Perkataan orang-orang itu seperti belati yang menusuk harga dirinya. Tak lama kemudian, seorang tetangga, Bu Sumarni, menghampiri dengan ekspresi pura-pura prihatin. Arfan, saya dengar kamu sudah nggak kerja lagi ya? Suaranya dibuat lembut, tapi penuh sindiran terselubung. Arfan hanya mengangguk, berusaha tetap sopan. Wah, kasihan Haifa ya, sekarang harus lebih hemat. Semoga kalian bisa bertahan, ya? Lanjut Bu Sumarni dengan senyum yang terasa menyakitkan. Saat Bu Sumarni berlalu, Arfan hanya bisa menahan napas. Ia tahu, gosip tentang dirinya akan segera menyebar ke seluruh kampung. Malam itu, Arfan tak bisa tidur. Ia hanya memandangi langit-langit kamar dengan pikiran penuh kekhawatiran. Di sampingnya, Haifa masih terjaga, memahami perasaan suaminya yang gundah. Mas, besok kita coba susun rencana baru, ya? Ucapnya lembut. Arfan menoleh. Rencana apa? Kita hitung dulu tabungan yang masih ada, lalu kita atur pengeluaran. Kalau perlu, aku bisa mulai kerja lagi. Arfan langsung menggeleng. Aku nggak mau kamu kerja, sayang. Tanggung jawabku sebagai suami. Haifa tersenyum, lalu meraih tangan suaminya. Tanggung jawab suami bukan berarti harus melakukan semuanya sendiri, Mas. Aku ini istri, tugas aku mendukung Mas, membantu sebisaku. Arfan terdiam. Ia tahu Haifa benar, tetapi egonya masih terlalu besar untuk menerima kenyataan. Keesokan paginya,
Haifa mulai menerapkan penghematan. Ia memasak makanan sederhana dengan porsi lebih kecil, menyimpan bahan makanan agar lebih awet, dan yang paling mencolok, ia mulai berpuasa lebih sering. Sayang, kenapa kamu nggak makan? Tanya Arfan saat melihat istrinya hanya menyiapkan makanan untuknya. Aku puasa, Mas. Kan bagus juga buat kesehatan, jawab Haifa ringan. Arfan merasa sesak. Ia tahu istrinya berpuasa bukan sekadar karena alasan kesehatan, tapi karena ingin menghemat pengeluaran. Sore harinya, Arfan kembali mendengar bisik-bisik tetangga. Lihat tuh, Haifa sekarang sering puasa. Jangan-jangan mereka benar-benar nggak punya uang buat makan. Kalau Arfan nggak kerja cepat-cepat, bisa-bisa istrinya kurus kering. Arfan mengepalkan tangannya. Rasa malu, sedih, dan marah bercampur aduk. Ia tidak bisa terus begini. Ia harus melakukan sesuatu. Malam itu, setelah sholat, Arfan bertekad untuk segera mencari pekerjaan baru, apapun itu. Ia tidak peduli harus mulai dari nol. Yang penting ia bisa kembali berdiri sebagai kepala rumah tangga. Di sampingnya, Haifa tersenyum sambil berdoa dalam hati. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah jalan terbaik untuk suamiku. Lapangkanlah rezekinya, kuatkanlah hatinya. Aku siap bersabar, selama kami tetap bersama. Fajar baru saja menyingsing ketika Haifa sudah terjaga. Ia menatap wajah suaminya yang masih tertidur lelap. Garis-garis kelelahan tampak jelas di wajah Arfan. Sejak kehilangan pekerjaan, pria itu semakin pendiam dan sering melamun. Haifa tidak ingin melihat suaminya terpuruk lebih dalam. Ia tahu, sebagai istri, ia harus menjadi cahaya di tengah gelapnya keadaan. Hari itu, Haifa mulai mencari pekerjaan. Ia tidak ingin membebani Arfan dengan meminta uang belanja, apalagi mereka kini harus berhemat sebaik mungkin. Setelah bertanya ke beberapa tetangga, akhirnya ia mendengar ada lowongan sebagai buruh setrika di sebuah jasa laundry. Mbak Haifa mau kerja di sini? Bukannya suami Mbak dulu pegawai di instansi? Tanya pemilik laundry, seorang ibu berusia 40-an bernama Bu Lestari. Haifa tersenyum. Iya, Bu. Sekarang suami saya sedang mencari pekerjaan baru, sementara itu saya ingin membantu sedikit. Bu Lestari mengangguk. Baiklah, kalau Mbak nggak keberatan, mulai besok bisa langsung kerja. Haifa pulang dengan hati lega. Ia tidak peduli dengan pandangan orang lain, selama ia bisa membantu perekonomian keluarganya. Sore itu, ketika Arfan melihat istrinya lebih lelah dari biasanya, ia mulai curiga. Sayang, kamu dari mana? Tanyanya lembut. Haifa tersenyum tipis. Tadi aku mampir ke rumah Bu Lestari, bantu-bantu sedikit. Arfan mengernyit. Bantu-bantu apa? Haifa menghela napas dan akhirnya mengaku. Aku kerja di laundry, Mas. Aku nggak mau Mas sendirian mikirin biaya hidup kita. Arfan terdiam. Dadanya terasa sesak. Istrinya yang selama ini ia jaga dengan penuh kasih sayang, kini harus bekerja sebagai buruh setrika demi membantu dirinya. Kenapa kamu nggak bilang dulu? Suaranya serak. Haifa menggenggam tangan suaminya. Mas, jangan merasa gagal. Ini bukan salah Mas. Aku ingin kita hadapi ini bersama. Arfan menunduk. Air mata hampir jatuh. Ia berjanji dalam hati, ia tidak akan membiarkan istrinya terus bekerja keras sendirian. Ia harus bangkit. Untuk Haifa. Untuk keluarganya. Pagi itu, Arfan duduk di teras rumah dengan tatapan kosong. Kopi di tangannya sudah dingin, tetapi ia tidak berniat meminumnya. Pikirannya masih berkecamuk sejak Haifa mengaku bekerja di laundry. Seorang suami seharusnya menjadi tulang punggung keluarga. Seorang istri tidak seharusnya mengurus rumah tangga sekaligus mencari nafkah. Tetapi sekarang, Haifa harus melakukan keduanya karena dirinya gagal sebagai pencari rezeki. Tiba-tiba, suara dari pagar rumah membuyarkan lamunannya. Fen, sini sebentar. Seru Pak Darto, salah satu tetangga yang cukup akrab dengannya. Arfan bergegas menghampiri. Ada apa, Pak? Pak Darto menghela napas, lalu menepuk bahunya. Saya dengar kamu di PHK ya? Arfan hanya mengangguk. Begini, Fen, saya lagi butuh tambahan tenaga di proyek bangunan dekat pasar. Kerjaannya jadi kuli, upah harian. Kalau kamu mau, besok bisa mulai, kata Pak Darto. Arfan terdiam. Kuli bangunan?
Ia, yang sebelumnya bekerja di instansi, sekarang harus mengangkat pasir dan semen? Pak Darto sepertinya bisa membaca keraguan di wajahnya. Fen, kerja apapun yang halal itu mulia. Yang penting bisa bawa pulang rezeki buat istri. Kata-kata itu menusuk hati Arfan. Ia mengingat Haifa yang setiap hari berjuang di laundry, menahan lelah, dan mungkin menahan malu karena suaminya masih belum bekerja. Dengan mantap, Arfan mengangguk. Baik, Pak. Besok saya mulai. Pak Darto tersenyum puas. Bagus. Datang pagi ya, Fen. Jangan telat. Malamnya, Arfan akhirnya memberitahu Haifa tentang pekerjaan barunya. Sayang, besok aku mulai kerja, ucapnya saat mereka tengah beristirahat di kamar. Haifa menoleh dengan senyum lega. Alhamdulillah. Mas kerja di mana? Arfan ragu sejenak, tetapi ia tidak ingin berbohong. Aku jadi kuli bangunan di proyek Pak Darto. Haifa tidak langsung bereaksi. Ia memandangi wajah suaminya, lalu menggenggam tangannya erat. Mas nggak keberatan? Tanyanya lembut. Arfan menarik napas dalam-dalam. Dulu aku pikir aku harus kerja kantoran biar dibilang sukses. Tapi sekarang aku sadar, selama aku kerja halal dan bisa bawa rezeki buat kita, itu yang lebih penting. Haifa tersenyum bangga. Mas benar. Aku selalu yakin Mas akan bangkit. Keesokan paginya, Arfan berangkat kerja lebih awal. Begitu sampai di proyek, ia langsung disambut oleh Pak Darto dan beberapa pekerja lainnya. Fen, ini sekop, ember, sama sarung tangan. Hari ini kita cor lantai, kata Pak Darto. Arfan mengangguk dan mulai bekerja. Ia mengangkat karung semen, mencampur pasir, dan mengaduk adonan dengan sekop besar. Peluh mengucur deras. Tangannya mulai terasa panas akibat gesekan sekop. Punggungnya terasa pegal karena terus mengangkat beban berat. Di sela-sela kerja, beberapa pekerja sempat berbisik-bisik. Itu Arfan kan? Dulu pegawai kantor, sekarang jadi kuli. Kasihan bener. Dari pakai kemeja jadi pakai sarung tangan semen. Arfan mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam. Ini adalah harga yang harus ia bayar untuk membuktikan dirinya. Saat istirahat siang, Arfan duduk di bawah pohon sambil menyeka keringat. Ia mengeluarkan bekal dari Haifa, nasi, telur dadar, dan sambal. Sederhana, tetapi baginya makanan itu terasa istimewa. Pak Darto duduk di sampingnya. Gimana, Fen? Berat? Arfan menghela napas. Capek, Pak. Tapi nggak apa-apa, saya harus terbiasa. Pak Darto terkekeh. Bagus. Saya lihat kamu kerja rapi. Kalau terus teliti kayak gini, bukan nggak mungkin nanti bisa naik jadi mandor. Arfan mengernyit. Mandor? Pak Darto mengangguk. Iya, yang penting rajin dan disiplin. Bos besar suka sama pekerja yang serius. Arfan terdiam. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Sore itu, Arfan pulang dengan tubuh penuh debu dan semen. Begitu masuk rumah, Haifa langsung menyambutnya dengan senyuman hangat. Mas capek? Tanyanya sambil mengambil tas kerja suaminya. Arfan mengangguk, lalu duduk di kursi. Capek, tapi rasanya puas, sayang. Haifa tersenyum. Alhamdulillah. Aku sudah siapin air hangat buat Mas mandi. Arfan menatap istrinya dengan penuh syukur. Ia berjanji dalam hati, ini hanya permulaan. Ia akan bekerja lebih keras untuk membahagiakan Haifa. Di luar rumah, beberapa tetangga masih berbisik-bisik, tetapi kini Arfan tidak peduli. Ia tahu, selama Haifa ada di sisinya, ia bisa menghadapi apapun. Hari-hari berlalu dengan cepat. Arfan semakin terbiasa dengan pekerjaannya sebagai kuli bangunan. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dan pulang dalam keadaan lelah, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Ia merasa lebih berguna sebagai kepala keluarga, meskipun pekerjaannya kini jauh dari yang dulu. Sementara itu, Haifa tetap bekerja di laundry. Tangannya semakin lihai menyetrika dan melipat pakaian pelanggan. Walaupun lelah, ia selalu memastikan rumah tetap rapi dan makanan siap ketika Arfan pulang. Baginya, melihat suaminya berusaha bangkit adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Namun, tidak semua orang senang melihat mereka berjuang.
Tetangga-tetangga yang sejak awal iri mulai menyebarkan gosip. Kasihan si Haifa, suaminya kerja jadi kuli. Dulu pegawai instansi, sekarang kayak buruh kasar. Bisik Bumirah kepada tetangga lainnya. Dan Haifa sendiri? Masa ia seorang istri kerja di laundry? Memangnya Arfan gak malu? Sahut Bu Nanik sambil tertawa kecil. Jangan-jangan mereka pura-pura miskin buat cari bantuan. Timpal seorang ibu lainnya. Gosip itu mulai menyebar di kampung. Orang-orang yang dulu ramah kini mulai berbisik saat melihat Haifa atau Arfan lewat. Beberapa pelanggan laundry bahkan bertanya dengan nada merendahkan. Mbak Haifa, suami Mbak masih kerja di bangunan? Nggak takut nanti jatuh? Haifa hanya tersenyum. Selama kerja halal, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih jalan terbaik. Namun, fitnah tidak berhenti sampai di situ. Beberapa tetangga yang semakin dengki mulai menebar kabar bahwa Haifa bekerja bukan hanya sebagai buruh setrika, tetapi juga melayani pemilik laundry secara khusus. Haifa itu kerja di laundry bukan cuma nyetrika. Makanya betah di sana, bisik seseorang di warung. Fitnah itu sampai ke telinga Arfan. Malam itu, setelah pulang kerja, wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Sayang, ada yang bilang sesuatu ke kamu hari ini? Tanya Arfan sambil menggenggam tangan Haifa. Haifa menggeleng. Nggak ada, Mas. Ada apa? Arfan menatapnya dalam-dalam. Ada yang bilang hal buruk tentang kamu. Haifa terdiam, tetapi ia segera tersenyum kecil. Mas, kita nggak perlu peduli omongan orang. Mereka nggak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Arfan menghela napas berat. Aku marah, sayang. Kenapa mereka tega bilang kamu begitu? Haifa menggenggam tangan suaminya lebih erat. Karena mereka nggak suka melihat kita bahagia walau dalam kesulitan. Tapi kita jangan sampai terpancing, Mas. Kita harus tetap sabar. Malam itu, Arfan semakin menguatkan hatinya. Ia sadar, ujian tidak hanya datang dari kesulitan ekonomi, tetapi juga dari orang-orang yang iri melihat mereka tetap tegar. Namun, ia juga tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan kejutan besar untuknya dalam waktu dekat. Hari masih gelap ketika Arfan bersiap berangkat ke proyek. Ia menatap wajah istrinya yang masih terlelap sejenak sebelum bangkit dan berwudu. Setiap pagi, sebelum berangkat, ia selalu menyempatkan diri untuk sholat dan berdoa agar keluarganya diberi kemudahan rezeki. Sayang, aku berangkat dulu, bisiknya pelan sambil mengecup kening Haifa. Haifa menggeliat pelan, matanya masih berat. Hati-hati, Mas, jawabnya dengan suara mengantuk. Arfan tersenyum kecil sebelum melangkah pergi. Sesampainya di proyek, pekerjaan dimulai seperti biasa. Ia sudah terbiasa dengan beban berat di pundaknya, dengan panasnya matahari yang membakar kulitnya, dan dengan lelah yang menyesakkan dada. Tapi hari itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria berkemeja rapi berdiri di dekat lokasi pengecoran, memperhatikan para pekerja. Dari caranya berbicara dengan mandor, jelas ia adalah seseorang yang berpengaruh. Arfan melanjutkan pekerjaannya tanpa memedulikan pria itu, tetapi tiba-tiba ia dipanggil. Kamu yang namanya Arfan, ya? Arfan menoleh dan mendapati pria itu menatapnya tajam. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu mengamati Arfan dari atas ke bawah, lalu mengangguk. Pak Darto bilang kamu pekerja yang teliti dan disiplin. Benar? Arfan mengangguk pelan, bingung kemana arah pembicaraan ini. Saya hanya melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, Pak. Pria itu tersenyum tipis. Saya Butet, kepala pengawas proyek. Kami sedang butuh tenaga pengawas lapangan untuk proyek besar di IKN. Kamu tertarik? Arfan tertegun. Ia hampir mengira dirinya salah dengar. Pengawas, Pak? Tanyanya memastikan. Butet mengangguk. Iya. Pekerja sepertimu yang tekun dan disiplin lebih kami butuhkan daripada orang yang hanya pandai bicara. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut seleksi minggu depan. Tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Arfan merasa dadanya berdebar kencang. Ini adalah kesempatan yang tidak pernah ia duga. Saya sangat bersedia, Pak. Jawabnya cepat. Butet tersenyum puas. Bagus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Malam itu, Arfan pulang dengan perasaan campur aduk. Ia ingin segera memberitahu Haifa,
tetapi juga takut ini hanya harapan kosong. Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika ini hanya angin lalu? Namun, begitu ia melihat senyum lembut Haifa yang menyambutnya di depan pintu, ia sadar bahwa apapun hasilnya, ia harus mencoba. Mas, kenapa wajahnya seperti itu? Ada apa? Tanya Haifa sambil membawakan segelas air putih. Arfan mengambil napas dalam-dalam. Sayang, hari ini aku dapat tawaran pekerjaan. Haifa membelalakan mata. Serius, Mas? Pekerjaan apa? Arfan menatap istrinya dalam-dalam. Pengawas proyek di IKN. Gelas di tangan Haifa hampir jatuh. Mas bercanda. Arfan menggeleng. Aku sendiri masih sulit percaya. Tapi minggu depan aku harus ikut seleksi. Kalau lulus, kita akan pindah ke sana, sayang. Haifa menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Mas, ini benar-benar kesempatan besar. Arfan mengangguk. Tapi aku takut gagal, sayang. Aku bukan siapa-siapa. Aku cuma kuli bangunan. Haifa meraih tangan suaminya dan menggenggamnya erat. Mas, ingat nggak? Kita selalu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kasih jalan kalau kita bersabar dan berusaha. Ini mungkin jawaban dari semua doa kita. Air mata jatuh di pipi Haifa. Tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Arfan mengusap wajahnya dan mengangguk mantap. Baik, sayang. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Di luar rumah mereka, para tetangga masih sibuk membicarakan kehidupan mereka. Tetapi bagi Arfan dan Haifa, malam itu adalah malam penuh harapan. Mereka tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Minggu berikutnya, Arfan menjalani seleksi untuk posisi pengawas proyek di IKN. Sejak pagi, ia sudah berangkat dengan hati berdebar. Haifa melepasnya dengan doa, seperti biasa. Mas, jangan grogi. Mas pasti bisa, ucap Haifa sambil menggenggam tangannya erat. Arfan tersenyum, meski dalam hatinya ada sedikit ketakutan. Doakan aku, sayang. Seleksi diadakan di kantor proyek pusat. Arfan bersama beberapa calon lain diuji dalam berbagai hal, mulai dari wawasan tentang konstruksi, pemecahan masalah di lapangan, hingga kepemimpinan. Awalnya, ia merasa kecil dibandingkan peserta lain yang sebagian besar lulusan teknik sipil atau sudah berpengalaman sebagai pengawas proyek. Tetapi, ketika tiba gilirannya untuk menjawab pertanyaan dari pewawancara, Arfan berbicara dengan jujur dan percaya diri. Saya memang tidak punya gelar teknik, Pak. Tapi saya sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan. Saya paham bagaimana harus menangani pekerja, bagaimana menyelesaikan masalah teknis, dan bagaimana menjaga ketertiban di proyek. Pewawancara mengangguk-angguk, terlihat terkesan dengan jawaban Arfan. Di bagian tes praktik, Arfan diminta mengawasi sebuah simulasi pengecoran dan mengidentifikasi kesalahan dalam prosesnya. Dengan ketelitiannya, ia bisa menunjukkan beberapa hal yang terlewat oleh kandidat lain. Ketika seleksi berakhir, Arfan merasa puas. Ia tahu ia telah melakukan yang terbaik, meskipun hasilnya masih menjadi misteri. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Arfan terus bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya selalu dipenuhi pertanyaan. Apakah ia akan diterima atau tidak? Haifa, di sisi lain, tetap menjadi penyemangatnya. Mas, kalau ini rezeki kita, pasti nggak akan kemana. Katanya setiap kali melihat suaminya melamun. Tetapi, fitnah dari tetangga masih belum mereda. Katanya si Arfan mau jadi bos proyek di IKN, sindir Bu Mira saat melihat Haifa di warung. Haifa hanya tersenyum. Iya, Bu. Doakan saja. Bu Nanik mendengus. Jangan-jangan cuma bualan. Mana ada kuli jadi pengawas. Kalaupun keterima, paling-paling titipan orang dalam, timpal yang lain. Meski sakit hati, Haifa tetap berusaha sabar. Ia tahu, pada akhirnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membuktikan segalanya. 3 minggu setelah seleksi, sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Sore itu, Arfan baru saja pulang kerja ketika ponselnya berdering. Ia buru-buru mengangkatnya setelah melihat nomor tak dikenal di layar. Halo? Selamat sore. Ini dengan Arfan? Iya, Pak. Saya sendiri. Selamat. Anda diterima sebagai pengawas lapangan di proyek IKN.
Anda diminta datang untuk penandatanganan kontrak minggu depan. Arfan terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Pak, ini serius. Tentu. Kami memilih Anda berdasarkan hasil tes dan rekomendasi mandor. Kami butuh orang yang teliti dan disiplin seperti Anda. Arfan menutup telepon dengan tangan gemetar. Matanya mulai berkaca-kaca. Sayang, serunya memanggil Haifa. Haifa yang sedang menyiapkan makan malam bergegas menghampiri. Kenapa, Mas? Arfan menatap istrinya dengan mata berbinar. Aku diterima, sayang. Aku diterima. Haifa menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh. Tetapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Mas, alhamdulillah. Haifa langsung memeluk suaminya erat. Ini rezeki kita, Mas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa-doa kita. Arfan mengangguk, masih belum sepenuhnya percaya bahwa hidupnya akan berubah begitu drastis. Mereka akan pindah ke IKN. Mereka akan memulai hidup baru. Dan yang terpenting, mereka akan membuktikan bahwa usaha dan doa tidak pernah sia-sia. Di luar rumah, para tetangga masih berbisik-bisik. Tetapi kini, tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka. Meskipun kabar baik sudah menyebar, tidak semua orang senang dengan keberhasilan Arfan. Justru, semakin banyak yang iri dan mulai menyebarkan fitnah. Kalian percaya si Arfan keterima jadi pengawas proyek? Ah, paling ada yang backing, ujar Bumirah sambil mengaduk kopi di warung. Iya, mana ada kulit tiba-tiba jadi pengawas? Jangan-jangan istrinya itu main belakang sama orang dalam, timpal Bu Nanik dengan suara mengejek. Perkataan mereka menyebar cepat. Ada yang percaya, ada yang hanya diam, dan ada juga yang ikut menambah-nambahi cerita. Di sisi lain, Haifa tetap sibuk menyiapkan kepindahan mereka. Ia sudah mulai mengemasi barang-barang, sementara Arfan mengurus administrasi kontrak kerjanya. Namun, fitnah itu akhirnya sampai juga ke telinga Haifa. Suatu sore, saat Haifa membeli kebutuhan dapur di warung, ia mendengar dua ibu-ibu berbisik di belakangnya. Katanya si Haifa itu sengaja deketin mandor supaya suaminya bisa naik jabatan, ujar salah satu dari mereka. Iya, makanya cepat banget keterima. Padahal kan cuma kuli biasa. Mendengar itu, Haifa merasa darahnya mendidih. Namun, ia menarik napas panjang dan memilih untuk tidak menanggapi. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Tetapi, semakin dekat hari kepindahan mereka, fitnah semakin menjadi-jadi. Suatu malam, saat Arfan baru saja pulang kerja, ia mendapati istrinya duduk diam di ruang tamu dengan wajah muram. Sayang, kamu kenapa? Tanya Arfan khawatir. Haifa mengangkat wajahnya, matanya sedikit merah. Mas, aku sudah biasa dihina. Tapi kali ini mereka bilang aku perempuan murahan yang menjual diri biar Mas bisa dapat kerja. Arfan mengepalkan tangannya, dadanya bergemuruh. Siapa yang bilang begitu? Haifa menggeleng. Nggak penting, Mas. Aku cuma sedih. Arfan menarik napas panjang, berusaha menahan emosinya. Dengar, sayang. Kita nggak perlu membuktikan apa-apa ke mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana kita berjuang. Biarkan waktu yang menjawab. Haifa mengangguk, meskipun air matanya tetap jatuh. Aku percaya, Mas. Aku cuma butuh waktu buat menguatkan hati. Arfan memeluk istrinya erat. Kita hampir sampai di titik kemenangan kita. Jangan biarkan mereka menghancurkan kebahagiaan kita. Haifa mengangguk di dalam pelukannya, berusaha menenangkan diri. Mereka tahu, ini hanyalah ujian terakhir sebelum mereka benar-benar melangkah ke masa depan yang lebih baik. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Arfan dan Haifa bersiap untuk meninggalkan kampung mereka dan berangkat menuju ibu kota Nusantara, IKN. Koper sudah dikemas, dokumen-dokumen pekerjaan sudah rapi, dan rumah kontrakan yang selama ini mereka tempati mulai terasa sepi. Namun, sebelum benar-benar pergi, masih ada satu hal yang harus mereka hadapi, tetangga-tetangga yang selama ini merendahkan mereka. Pagi itu, saat Arfan memasukkan barang-barang ke dalam mobil sewaan, beberapa tetangga mulai berkumpul di depan rumah mereka. Ada yang sekadar menonton, ada yang berbisik-bisik, dan ada pula yang terang-terangan mengejek. Wah, sudah siap jadi orang kaya baru rupanya,
ujar Bumirah dengan nada sinis. Iya, entah benar-benar kerja atau cuma numpang nama doang, sahut Bu Nanik. Arfan, yang sudah terbiasa mendengar komentar miring, hanya tersenyum tipis. Namun, kali ini Haifa tidak tinggal diam. Ia melangkah maju, berdiri tegak di depan para tetangga yang selama ini meremehkan keluarganya. Bumirah, Bu Nanik, ucapnya dengan suara tenang, tapi tegas. Saya tahu sejak awal banyak yang tidak suka melihat kami berusaha bangkit. Banyak yang lebih senang melihat kami tetap susah, tetap menderita. Beberapa ibu-ibu mulai terdiam, tak menyangka Haifa akan berbicara seperti itu. Tapi, satu hal yang perlu ibu-ibu tahu, lanjut Haifa, saya dan suami tidak pernah mengambil hak orang lain. Kami tidak pernah menjatuhkan siapapun demi bisa sampai ke titik ini. Semua ini adalah hasil kerja keras, bukan titipan, bukan permainan kotor. Arfan menatap istrinya dengan bangga. Ia tahu betapa Haifa telah menahan sakit hati selama ini, dan sekarang ia akhirnya bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Bumirah menyilangkan tangan di dada. Ya sudah, kalau memang benar, kita lihat saja nanti. Jangan sampai pulang ke sini dengan tangan kosong. Haifa tersenyum tipis. Ibu tidak perlu khawatir. Kalaupun kami pulang, itu bukan karena kegagalan, tapi karena kami memilih pulang sebagai orang yang lebih baik. Setelah mengucapkan salam, Haifa berbalik dan masuk ke dalam mobil. Arfan mengikuti, lalu menutup pintu dengan mantap. Saat mobil mulai melaju meninggalkan gang sempit yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka, Arfan menggenggam tangan Haifa erat. "Kamu luar biasa, sayang," bisiknya. Haifa menatap suaminya dengan mata berbinar. "Aku hanya ingin kita meninggalkan tempat ini dengan hati yang lapang, Mas. Kita tidak berutang apapun kepada mereka." Arfan mengangguk. "Benar. Sekarang, saatnya kita memulai hidup baru." Mobil terus melaju, meninggalkan semua fitnah, hinaan, dan masa lalu yang penuh perjuangan. Di depan, terbentang jalan panjang menuju masa depan yang lebih cerah. Bab ini menjadi titik di mana Arfan dan Haifa benar-benar meninggalkan semua hal buruk di belakang mereka dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Perjalanan menuju ibu kota Nusantara, IKN, terasa panjang, tetapi di hati Arfan dan Haifa hanya ada rasa syukur. Mereka telah melewati banyak cobaan, dan kini mereka siap memulai kehidupan baru. Setibanya di lokasi proyek, Arfan langsung disambut oleh tim yang akan bekerja bersamanya. Kantor proyek besar dengan aktivitas pekerja yang sibuk membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. "Selamat datang, Pak Arfan," ujar salah satu supervisor dengan ramah. Arfan masih belum terbiasa dipanggil dengan Pak, tapi ia tersenyum dan membalas dengan hormat. Sementara itu, Haifa mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Meskipun ia belum mengenal siapapun, ia tetap bersikap ramah dan membuka diri. Beberapa istri pekerja lain juga menyambutnya dengan baik. Hari-hari pertama berjalan dengan penuh semangat. Arfan menjalani tugasnya dengan disiplin dan ketelitian, seperti yang selalu ia lakukan. Karena dedikasi dan kerja kerasnya, ia cepat mendapat kepercayaan dari atasan dan rekan-rekan kerjanya. Pak Arfan ini beda dari pengawas lain. "Kerja serius, nggak asal perintah," kata salah satu pekerja kepada rekannya. Mendengar itu, Arfan hanya tersenyum. Baginya, yang terpenting adalah bekerja dengan amanah. Sementara itu, Haifa memanfaatkan waktunya untuk mulai mencari peluang usaha kecil. Dengan tabungan yang mereka miliki, ia membuka jasa laundry untuk para pekerja proyek yang tinggal di sekitar. Bisnis kecilnya berkembang pesat karena banyak pekerja yang membutuhkan jasa tersebut. Beberapa bulan berlalu, kehidupan mereka semakin stabil. Arfan mendapatkan kenaikan gaji, dan usaha Haifa semakin maju. Mereka mulai bisa menabung lebih banyak, bahkan membeli rumah sederhana di dekat lokasi proyek. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Arfan menggenggam tangan Haifa dengan penuh rasa syukur. "Sayang, kita sudah melewati banyak hal," ucapnya lirih. Haifa mengangguk, matanya berbinar. "Iya, Mas. Semua ini karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha kita yang tidak pernah berhenti." Arfan tersenyum. "Aku ingin kita menggunakan rezeki ini untuk sesuatu yang lebih besar." Haifa menatap suaminya dengan penuh tanya. "Maksud Mas?" Arfan menarik napas dalam. "Aku ingin kita umrah, sayang.
sebagai bentuk syukur kita. Air mata Haifa langsung jatuh. Ia tak menyangka bahwa mereka yang dulu kesulitan makan kini diberi kesempatan untuk beribadah ke tanah suci. Mas, suaranya bergetar. Arfan tersenyum dan mengusap tangannya. Ini semua berkat kesabaran dan doa-doamu, sayang. Beberapa bulan kemudian, mereka benar-benar berangkat ke tanah suci. Berdiri di depan Ka'bah, mereka menangis penuh haru, mengingat perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Dari kesulitan, hinaan, dan fitnah, hingga akhirnya mereka bisa berdiri di tempat suci dengan hati penuh rasa syukur. Mereka tahu, perjalanan hidup masih panjang. Akan ada tantangan lain di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, mereka akan selalu berjuang bersama, dalam suka maupun duka. Dan kali ini, mereka tidak lagi takut menghadapi apapun.